Pendidikan adalah salah satu pilar penting bagi pertumbuhan dan masa depan anak-anak kita. Meskipun kita mungkin berada jauh dari pusat kota, Bimbel Les telah menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam membantu siswa-siswa kita meraih mimpi mereka. Astilif merupakan tempat bimbingan belajar atau bimbel yang berlokasi di Yogyakarta yang didirikan oleh Bu Asti sejak tahun 1989. Siswa yang belajar di sini berasal dari siswa TK, SD, SMP, bahkan SMA dengan berbagai guru yang siap membantu bimbingan belajar siswa yang berasal dari universitas yang ada di Yogyakarta. Dulu sekolah SPG zaman dulu, itu sekolah pendidikan guru zaman dulu Mbak, tingkat SMA waktu itu, jurusan SD. Kemudian karena waktu itu terus ada kuliah tuh Mbak, terus saya kuliah wonten. Sekarang UNY, dulu masih IKIP Parangmana. Nah terus waktu kuliah saya sudah buka ini, jadi sampai sekarang. Saya kuliah angkatan 89, 1989 sampai sekarang. Jadi, kita tahu berapa puluh tahun dalam apa? Bimbel Astilif itu singkatan ketiga anak saya. Jadi kan anak saya 3. Astilif itu berarti Astika, Lingga, Fahisa, disingkat Astilif. Ini nama anak. Ya karena kan memang dulu saya kan masih nyambi anak ya Mbak, jadi kan punya anak kecil gitu kan, jadi terus ya kalau bisa ya kita bekerja suka nyambi anak, jadi terus jadi rumah. Tapi kita kan 2 tempat Mbak, sekarang sudah ada perluasan ya. Kalau memang dulu memang kita 1 rumah. Sana anak semakin gede sudah bisa bantu saya, terus sekarang udah ada tempat yang lain gitu. Dulu motivasinya kan memang kita harus nyambi anak tapi jadi nggak bisa keluar gitu. Banyak ya kalau bimbel yang lain itu pertama saya ada modul, kemudian materi dari bimbelnya. Kalau kita enggak, kita dulu tuh basicnya pokoknya ibaratnya sebagai seorang ibu yang mendampingi anak belajar, jadi mengerjakan PR, kemudian materi dari siswa. Jadi kita nggak mengadakan modul karena kan setiap SD itu kan bukunya beda-beda. Terus materi walaupun bukunya sama juga halamannya berbeda-beda. Jadi kita mengikuti anaknya karena kita berlaku sebagai seorang ibu yang mendampingi anaknya belajar. Jadi kalau yang kelas kelompok itu kan 4 orang ya, itu bisa terjadi itu nggak sama materinya. Karena kita mendampingi dia bahasa Jawa, matematika, jadi nggak sama. Jadi kalau bimbel yang lain ada modul, semuanya materi ikut yang di bimbelnya, jadi kita enggak. Jadi itu bedanya. Kita nggak ada pilihan khusus ya Mbak. Jadi misalkan gurunya dari jurusan bahasa Inggris, itu bisa ngajar nggak hanya bahasa Inggris. Tapi yang pokok yang paling kita lihat itu nanti pertama dia tanggung jawab apa enggak. Kalau untuk materi kan dia bisa belajar ya, misalnya dia basicnya BK, dia pegang kelas 1, dia kan nggak sinkron ya, tapi karena dia mau belajar, kemudian dia juga bertanggung jawab dan arti nggak jarang terlambat, itu kan nanti bisa. Jadi inti yang pokok itu cuma belajar bertanggung jawab dengan apa yang disebutkan sekarang, baca intinya. Cuman untuk cara pengajarannya kan setiap guru beda-beda ya, cara penyampaian juga beda-beda. Tapi kalau misalkan ada guru yang merasa kesulitan, kita bantu. Jadi intinya setiap guru monggo mengajar dengan cara mereka sendiri, asal anak mampu untuk memahaminya. Itu aja. Bimbel itu kan program pendidikan yang berarti nggak akan mati dengan zaman, menurut saya. Karena kan itu ada terus ya Mbak, walaupun kita mesti ada anak yang keluar, mesti ada yang masuk. Karena kita bimbelnya kan beda dengan yang lain. Kita optimis mesti kita dibutuhkan mereka. Karena kan jarang bimbel yang mengajari PR, itu jarang. Jadi kita optimis saja, mesti ini tetap berkembang baik. Untuk kedepannya kita memang sudah mengusahakan untuk punya tempat sendiri ya. Ini kan masih ke rumah kita, masih sewa rumah. Kita bercita-cita punya gedung sendiri gitu Mbak, dengan ya itu kayak bimbel yang lain. Terus punya karyawan yang tetap, nah itu yang masih kita usahakan. Mudah-mudahan tadi sudah bisa. Amin.